Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kelas pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan adalah materi untuk kelas 11 semester pertama dengan judul materi Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Sub pokok yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Tapi sebelumnya akan dijelaskan dulu mengenai pengertian hukum. Apa sih yang dimaksud dengan hukum itu? Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas. Kita lihat beberapa pendapat para ahli mengenai hukum. Yang pertama, pendapat Hugo de Groot mengatakan hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Yang kedua, menurut Aristoteles, hukum adalah rangkaian peraturan yang mengikat baik rakyat maupun penguasa. 3. Menurut S.M. Amin, S.H., hukum adalah himpunan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Ya, kemudian sekilas Ibu ingin mengajak kalian membayangkan apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan. Kemudian, apa yang akan terjadi jika di sekolah tidak ada tata tertib? Apa yang akan terjadi jika di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial? Kemudian, apa yang akan terjadi jika di negara tidak ada undang-undang? Atau apa yang akan terjadi bila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja, pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi lainnya? Ya, hal-hal tersebut tentunya akan membuat ketidaknyamanan bagi para pendukung yang ada di lingkungan, ya, keluarga, sekolah, masyarakat atau negara. Nah, tentunya hal ini tidak kita inginkan, ya. Baiklah, untuk lebih jelas amati gambar yang telah Ibu kumpulkan. Perhatikan gambar-gambar tersebut. Kita lihat di sini adalah para pelaku pelanggar hukum, ya, para pelaku pelanggar hukum. Kita lihat yang pertama, ini ketika di sekolah tidak diizinkan lagi anak untuk membawa kendaraan, ya. Nah, ini bentuk dari pelanggar hukum ketika di sekolah, walaupun mereka mungkin di jalan raya, ya. Barangkali mungkin selepas atau pulang dari sekolah. Kemudian ini ada kerusuhan. Ini bentuk dari kerusuhan masyarakat yang terjadi pada tahun 1998. Ya, pada saat itu situasi sangat amat mencekam yang membuat rasa takut bagi masyarakat. Nah, ini sebagai contoh para pelanggar lalu lintas. Dan ini ketidakrukunan, ketidakharmonisan di keluarga, ya, yang membuat anak menjadi tidak nyaman berada di rumah sendiri. Gambar tersebut merupakan dampak dari tidak dipatuhinya hukum
ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Nah, agar supaya hal-hal tersebut tidak terjadi, maka harus diupayakan dilaksanakannya namanya proses perlindungan dan penegakan hukum. Nah, inilah yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Ya, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Ini ada dua konsep yang harus kalian ketahui. Ada dua poin penting yang harus kalian ketahui. Pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Ya, konsep perlindungan dan penegakan hukum ini konsepnya. Kemudian ini pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Apa saja unsur-unsurnya? Kita lihat ya. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, ya. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Nah, ini dibuktikan dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum dari pemerintah. Kemudian jaminan kepastian hukum. Apa sih itu jaminan kepastian hukum? Nah, jaminan kepastian hukum ini terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Nah, berkaitan dengan hal-hal atau hak-hak warga negara. Nah, ini akan Ibu saya jelaskan pada kesempatan lain waktu. Kemudian ada sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Nah, kemudian yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum itu dapat diwujudkan pada adanya tegaknya supremasi hukum, ya, tegaknya keadilan, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, inilah yang sedang berjalan, sedang terjadi di masyarakat, walaupun tidak sepenuhnya sempurna. Ya, lanjutnya berikutnya. Nah, ini apa sih pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hukum itu? Di dalam masyarakat ini harus menjadi hal yang lebih diperhatikan oleh para penegak hukum untuk menuju suatu hukum yang berkeadilan, berketertiban, berkepastian, dan berkedamaian. Pada prinsipnya, hukum ditujukan untuk kebahagiaan manusia dan lingkungannya, dan juga kita perlu mengetahui bahwa konsep perlindungan hukum pada masyarakat harus ditetapkan di dalam negara hukum. Ya, ini ada tujuan, ada faktor yang mempengaruhi keduanya saling tolak belakang. Berikut contoh hukum yang diterapkan, ya, contoh hukum yang diterapkan di Indonesia. Yaitu ibu berikan salah satu saja, walaupun contohnya yang lain banyak, ya. Ini hukuman mati yang ditetapkan oleh pemerintah untuk para pengedar narkoba. Terus ini kita lihat perbandingan WNI yang ada di luar negeri ini, karena masyarakat Indonesia banyak sekali yang bekerja ke luar negeri. Ratusan buruh migran di Arab Saudi, Malaysia, dan Tiongkok divonis mati. Jumlah 131 orang divonis mati karena narkoba, dan 205 orang diselamatkan dari hukuman mati selama 3 tahun. Tidak disebutkan rinciannya. Bagaimana dengan WNA? Nah, untuk WNA ini 18 orang telah dieksekusi, semua terkait narkoba.
Kemudian 33 orang divonis mati selama Juli 2016 September 2017. 45 orang terdakwa mati selama Juli 2016 September 2017. Nah, ini perbandingan jumlah hukuman mati yang diterapkan di Indonesia dengan di luar negeri. Kalian bisa lihat ya, jumlah vonis hukuman mati periode Januari sampai September 2017 saja. Kita lihat ini semakin menurun. Ini terbukti bahwa efek jera dari hukuman mati itu sampai kepada masyarakat, walaupun belum sepenuhnya turun 100%. Kemudian kamu bisa lihat nih jumlah terdakwa warga masyarakat dunia asing yang dihukum vonis mati ya. Kamu bisa lihat ini Cina, Indonesia adalah level tertinggi yang paling banyak menghukum mati warga negara asing pada pemerintahan Joko Widodo. Kemudian ada Malaysia dan Taiwan ya. Nah, ini perbandingan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Kita tahu bahwa narkoba itu sangat berbahaya dan merusak generasi muda, karena yang diserang itu adalah para pemuda, di mana para pemuda itu yang menjadi tumpuan kemajuan atau tumpuan masa depan bangsa dan negara. Berikut salah satu contoh dari hukuman mati yaitu tembak di tempat tembak ya. Indonesia juga menerapkan konsep seperti ini. Nah, kemudian kita bisa lihat apa yang dikemukakan oleh Habibie. Pendapat dari Habibie adalah salah seorang yang menentang adanya hukuman mati ya, ketika dia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Habibie mengatakan, "Saya percaya Tuhan menentukan nasib manusia. Saya tidak ingin dan tidak memiliki hak mengakhiri hidup manusia melalui hukuman mati." Ya, ini adalah pendapat dari B.J. Habibie. Demikian pembelajaran jarak jauh kali ini. Untuk berikutnya kita akan melakukan diskusi di pembelajaran SIMAK. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.